Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Arik. Di sini saya akan membahas paper tentang etika dan aspek hukum dari sistem informasi. Pendahuluan. Latar belakang. 1. Etika dalam sistem informasi merupakan pengetahuan tentang baik dan buruk maupun hak-hak dan kewajiban moral, yaitu al-haq dalam yang harus disandang oleh seseorang maupun kelompok orang. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum atau menyangkutkan al-haq, budi pekerti, dan susila. Aspek hukum dalam sistem informasi. Aspek hukum dalam sistem informasi yaitu mengenai hak cipta. Hak cipta adalah eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh seseorang pencipta atau pemenang hak cipta untuk mengatur pengguna hasil karya oleh gagasan atau informasi tertentu, seperti definisi yang diberikan oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan janji untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah hal. 1. Masalah etika dan hak cipta dalam sistem informasi. 2. Bagaimana cara mengatasi etika dan hak cipta dalam sistem informasi. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam etika dan hak cipta dalam sistem informasi. 2. Cara penyelesaian masalah-masalah dalam etika dan hak cipta dalam sistem informasi. Bab 2. Pembahasan. A. Masalah-masalah etika dan hak cipta dalam sistem informasi. 1. Pelanggaran hak cipta dan etika. Pelanggaran hak cipta dan etika merupakan salah satu jenis kenyataan intelektual, namun beberapa hak cipta berbeda secara mencolok dari benar karya intelektual, seperti paten yang diberikan hak monopoli atas penggunaan panen buah karena benda hak cipta bukan merupakan benda monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan benar untuk mencegah orang lain yang begitu. Pelanggaran benar hak cipta adalah penggunaan karya maupun cipta yang misalnya untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau mempertunjukkan karya maupun cipta atau membuat karya cipta turunan tanpa izin dari pemegang benar hak cipta yang biasanya menerbitkan atau usaha lain yang mewakili ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Undang-undang mengatur mengenai pelanggaran benar hak cipta di dalam Undang-Undang Dasar tahun 2022 ditegaskan bahwa salah satu perbuatan dianggap melanggar hak cipta jika melakukan pelanggaran tersebut benar eksklusif yang merupakan benar hak cipta atau pelanggaran benar hak cipta untuk diumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau penganut pihak lain tanpa persetujuan membuat, memperbanyak atau menyebarkan karya ciptaannya. Sebagai berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maka hak yang sebang dapat digugat secara perdata pengadilan dagang. Hal ini sebagaimana dibunyikan pada ketentuan pasal 56 ayat 1, 2, 3 sebagai berikut. 1. Secara perdata. A. Memegang benar cipta merupakan
merupakan juga mampu memohon kepada pengadilan niaga agar diperintahkan disampaikan seluruh sebagian hasil yang diperoleh untuk menjadi ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. B. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari pihak-hak yang dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan, pengumuman dan atau memperbanyak hak cipta yang merupakan hasil hak cipta secara berikut. 2. Secara pidana. A. Sementara dari sisi pihak yang melakukan pelanggaran cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau pidana denda maksimal penjara 7 tahun dan minimal 2 tahun. Sebagai pidana denda maksimal 5 miliar dan minimal 150 juta. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran cipta apabila perbuatan tersebut melanggar eksekusi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran cipta yaitu sebagai berikut. 1. Mengumumkan dan memperbanyak lambang negara, lagu kebangsaan menurut sifat aslinya. Contoh kasus etika dan aspek hukum di Indonesia yaitu 1. Tentang kasus lukisan Sultan Mahmud Badarudin II pada mata uang pecahan Rp10.000, di mana pada kasus ini pelanggaran cipta demikian yang disampaikan oleh kuasa hukum Eden. Gugatan ini diceritakan mendaftar oleh kuasa hukum Eden setelah diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penggugat itu berdasarkan Undang-Undang tahun Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang menyebutkan menciptakan atau memegang hak cipta lukisan Eden hak eksekutif secara karyanya. Ditambahkannya meskipun hasil karya cipta telah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Sumatera Selatan, namun Syur menilai Eden tetap memiliki hak cipta lukisan tersebut. Pasal yang melanggar hak cipta dapat dilihat dalam teks berikut. B. Penegakan masalah etika. 1. Upaya penegakan hukum sumber yang berkaitan dengan masalah harus tegas terhadap hukum yang berlaku dan pencegahan pelanggaran hak cipta yaitu mengajukan permohonan menetapkan sementara pengadilan niaga untuk menunjukkan bukti-bukti kuasa sebagai berikut: menegak hak bukti dan pelanggaran menciptakan sementara ditunjuk, dan banyak lain sebagainya seperti yang telah dicantumkan pada video ini. Pemecahan masalah. Penegakan etika dan hukum hak cipta dapat dipecahkan melalui pemegang hak cipta dalam hukum perdata. Namun adapun sisi pula hukum pidana. Sanksi secara pidana dikenakan aktivitas pemalsuan serius, namun kini lazim pada perkara-perkara lain. Dan adapun tindak kejahatan, ancaman pidana yang diatur dalam pasal 72 yang berbunyi barang siapa yang sengaja mendata tanpa hak cipta melakukan sebagai mana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 atau pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 akan dipidana di penjara masing-masing paling singkat yaitu 1 bulan dan didenda Rp1 juta.
dan seterusnya. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas adalah pelanggaran etika atau hak cipta. Karya berhak melanggar eksekusi pemegang hak cipta, seperti untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan tanpa izin pemegang hak cipta yang biasanya menerbitkan atau usaha lain yang mewakili atau yang ditugaskan pencipta karya tersebut. Saran. Dari sekian presentasi di atas, yaitu pelanggaran cipta di Indonesia harus ditindak tegas secara hukum maupun secara aspek yang berlaku. Semoga video yang dipaparkan ini bermanfaat untuk kita semua. C. Perpustakaan. Kalian dapat melihat perpustakaan atau sumber yang berkaitan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.